Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan PJJ kita diambil dari Kewan-Kewanan 30 ayat 7-9 dengan tema Bereken kai siku perlukan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7-9 dalam Alkitab merupakan bagian dari perkataan Agur bin Yek, salah satu penulis yang dikutip dalam kitab Amsal. Dalam ayat-ayat ini, Agur bin Yek menyampaikan permohonan kepada Allah. Ia meminta kepada Tuhan dua hal sebelum ia mati. Pertama, ia meminta agar dijauhkan dari kebohongan dan dusta. Sebab Agur menyadari bahwa kebohongan dan kecurangan tidaklah sesuai dengan ajaran Tuhan, dan ia berdoa agar Allah menjaga dirinya dari hal-hal tersebut. Kedua, Agur memohon agar Allah tidak memberikan kepadanya kekayaan atau kemiskinan secara berlebihan. Ia mengerti bahwa baik kekayaan maupun kemiskinan memiliki potensi untuk membuatnya menjauh dari Tuhan. Agur berdoa agar diberikan kepadanya makanan yang cukup, yang memadai bagi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, ia berharap dapat hidup dalam keadaan yang seimbang, tidak terlalu kenyang sehingga melupakan Allah, dan tidak terlalu miskin sehingga tergoda untuk mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Agur mengungkapkan bahwa ia tidak ingin hidup dalam keadaan yang menyebabkan dirinya berdosa atau menjauh dari Tuhan. Ia ingin tetap teguh dalam iman dan setia kepada Allah. Dalam permohonannya, Agur juga menunjukkan penghargaannya terhadap nama Allah dan menyadari pentingnya tidak menyumpah demi nama Allah dengan sia-sia. Ayat-ayat ini memberikan pengajaran tentang pentingnya hidup dalam keseimbangan, jujur, dan setia kepada Tuhan. Agur mengajarkan pentingnya menghindari dosa dan godaan yang bisa muncul baik dalam keadaan berkelebihan maupun kekurangan. Kitab Amsal 30 menggarisbawahi pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Agur mengungkapkan kerendahan hati dan pengakuannya bahwa dia tidak memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang sempurna. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menganggap diri kita lebih pintar dari yang seharusnya. Kitab Amsal 30 menekankan pentingnya hidup dengan jujur dan menghindari kebohongan. Agur meminta agar jauh dari berbohong dan penipuan. Kehandalan dan kejujuran dianggap sebagai prinsip yang penting dalam menjalin hubungan yang sehat dan membangun kepercayaan. Kitab Amsal 30 menegaskan pentingnya kepercayaan pada Tuhan. Agur mengakui bahwa segala firman Allah terbukti benar dan merupakan perisai bagi mereka yang berlindung padanya. Agur juga memperingatkan agar tidak menghujat Allah dan berusaha hidup dalam kesederhanaan dengan mempercayainya. Kitab Amsal 30 mencerminkan realitas tantangan yang dihadapi dalam hidup. Agur memperhatikan fenomena alam dan keberagaman makhluk-makhluk di dunia ini. Dia membandingkan kecerdasan manusia dengan kebijaksanaan dalam ciptaan Allah yang luar biasa. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya rendah hati dan penghormatan terhadap kebesaran Allah serta menghargai kompleksitas dunia yang diciptakannya. Kitab Amsal 30 juga memuat pengajaran tentang akhirat dan penghakiman. Agur menyampaikan gambaran tentang keadaan dunia yang berdosa dan adil serta kehancuran bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan dan kebenaran, dengan pengharapan bahwa Allah akan melindungi dan memperhatikan umat-Nya. Kesimpulan Kitab Amsal 30 ini ialah menekankan pentingnya hidup dalam kesederhanaan, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan, mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, mengandalkan Tuhan, dan hidup dengan bijaksana adalah prinsip-prinsip utama yang dapat dipetik dari Kitab Amsal ke-30. Sahabatku, ayat terakhir ini menggambarkan harapan penulis agar ia tidak jatuh ke dalam dosa dan kemurtadan, baik ketika ia kaya maupun ketika ia miskin. Dia berdoa agar ia tetap setia kepada Tuhan dan tidak mencuri atau menghujat nama Tuhan dalam keadaan apapun.
Ringkasan dari pasal ini adalah permohonan kepada Tuhan untuk kehadirannya dalam hidup penulis, penghindaran dari penipuan dan kebohongan, penerimaan kebutuhan dasar dalam hidup, dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin.